Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Salam Tutorial. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai belajar Excel yang dasar atau dari awal. Dasar di sini maksudnya ialah bisa untuk adik-adik belajar atau bahkan bisa juga untuk yang dewasa dan siapapun yang belum pernah mengenal Excel. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke video berikut. Pertama-tama kita buka dulu program Excel-nya. Kebetulan di sini laptop atau komputer yang saya pakai adalah Windows 10. Nah, untuk program Excel-nya sendiri di sini saya menggunakan Excel yang 2019. Di layar monitor saya ini sudah tampil tampilan awal seperti ini. Bagian paling atas ada yang namanya title bar, dimana yang bagian sebelah kiri ini ada tombol atau menu save. Save di sini fungsinya untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan atau yang telah kita buat. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol undo, tulisannya undo ya di sini ya. Ini fungsinya adalah untuk mengembalikan satu tampilan sebelumnya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol yang namanya redo. Nah, ini fungsinya adalah kebalikan dari undo. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada seperti strip dan segitiga ke bawah ini. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan menu-menu yang ada di sini. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita, ini kan undo sama redo ada checklist ya. Ini kalau kita klik, checklistnya hilang. Dan tombol di sini untuk undo sudah tidak ada lagi. Kemudian kita munculkan aja, kita kembalikan. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, kemudian kita menuju ke tengah. Di sini adalah nama file atau nama dokumen yang sedang kita kerjakan. Book 1 di sini adalah biasanya nama file secara default yang disediakan oleh Excel. Jadi nanti pada saat kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, kita bisa memberikan nama sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ke sebelah kanan kita geser, ada tombol ribbon di sini. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan atau menampilkan tombol-tombol tab dan menu-menu yang ada di dalamnya. Jadi fungsinya ini untuk menyembunyikan tab. Yang dimaksud tab itu adalah ini, file, insert, home, dan seterusnya, serta menu-menu yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan menu-menu yang ada di dalamnya itu adalah menu-menu yang ada di dalam setiap tab. Jadi menu-menu seperti ini. Nah, ini disembunyikan dengan menggunakan tombol ini. Kita klik coba. Oke, auto hide ribbon. Nah, dia akan tertutup. Oke, saya kembalikan lagi. Lalu di sebelah kanannya ini ada tombol seperti strip ini. Ini namanya tombol minimize. Tombol minimize ini berfungsi untuk menutup tampilan Excel di layar monitor. Kita coba klik aja. Nah, dia akan menutup. Nah, untuk menampilkannya kembali, biasanya dia kalau sudah ditutup menggunakan tombol minimize, dia ada di bawah. Kita klik. Nah, dia akan kembali. Kemudian di sebelah kanannya tombol minimize ada tombol restore atau tombol maximize. Fungsi dari tombol ini adalah memaksimalkan atau meminimalkan ukuran tampilan program Excel. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari tombol maximize atau restore. Kita kembalikan ke posisi normal. Oke. Kemudian di sebelah kanannya, pojok kanan atas, di sini ada tanda silang. Di sini adalah fungsinya, ini tombol close ya, namanya tombol close. Di sini fungsinya untuk menutup program Excel. Jadi kalau kerjaan sudah selesai, bisa ditutup dengan tombol close untuk mematikan program Excel. Jadi bedanya kalau di sini minimize ini menutup tampilan Excel di layar, tetapi kalau ini menutup sekaligus untuk mematikan program Excel-nya. Oke, kemudian yang perlu saya jelaskan juga di sini, di bawah sini ini ada ribbon. Fungsinya adalah untuk mengelola data Excel. Di sini banyak sekali perintah-perintah atau menu-menu yang harus kita klik ya pada saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya pertama di sini di dalam ribbon sini ada yang namanya tab.
Mulai dari kiri ada File, tab Insert, tab Home, Draw, Page Layout, dan seterusnya. Nah, di sini masing-masing tab ini terdapat menu-menu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita cek. Ini tadi Home ya. Di Home itu ada menu yang namanya Clipboard, ada Font, ada Alignment, dan lain-lain. Kemudian kita cek di tab Insert misalnya. Nah, di sini berbeda tampilannya. Di sini banyak menu seperti menu Table, Illustration, dan lain-lain. Nah, demikian halnya dengan tab-tab yang lainnya. Oke, berikutnya di bawahnya di sini yang perlu saya jelaskan juga ada tampilan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. A, B, C ini adalah kolom. Kemudian untuk 1, 2, 3, dan seterusnya di sini disebut dengan baris. Jadi kolom selalu ditandai dengan kode huruf A, B, C, D sampai Z dan seterusnya. Nah, ketika sudah sampai Z, dia akan kembali pengkodeannya menggunakan huruf A lagi, tetapi dia menggunakan AA, AB, AC, demikian seterusnya. Kemudian untuk baris 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini ada kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini namanya sel. Penyebutan nama setiap sel selalu menyebutkan letak kolom dan letak barisnya. Contoh, saya klik di sini. Di sini adalah kolom A baris 1. Demikian hanya dengan saya ambil acak, sembarang titik, sembarang sel. Nama sel ini adalah kolom J baris 8, dimana kita bisa melihat nama-nama masing-masing sel ini. Kita bisa melihatnya di sini. Di pojok kiri ini ada kotak kecil ini, disinilah letak nama setiap sel. Coba acak lagi. Nah, di sini L13, kita cek di kotak selnya. Nah, di sini tertera L13. Berarti sel ini namanya L13. Kemudian setelah itu ada yang namanya range. Range itu adalah kumpulan dari sel. Misalnya seperti ini. Saya ambil contoh mulai dari A1 aja. Ini saya blok seperti ini. Yang saya blok atau saya select seperti ini. Ini adalah range, dimana range itu yang terdiri dari sel A1 sampai E5, atau di tempat lain ini namanya range E7 sampai dengan K10. Oke, lanjut. Di sebelah kanan kotak nama sel, di sini ada yang namanya formula bar, di mana formula bar ini adalah tempat ketika kita mengetikkan sesuatu di dalam sel, maka akan muncul pula pergerakan pengetikannya itu di dalam formula bar sini. Ini saya mengetikkan sesuatu di sini, belajar. Ketika saya mengetikkan ini di tombol formula bar, dia ada pergerakan pengetikan saya, belajar Excel. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini saya hapus dulu. Kemudian di sini di bawah ada yang namanya sheet. Sheet ini adalah lembar kerja. Di sini bisa kita tambahkan kalau memang keperluan kita tidak cukup satu lembar, maka kita bisa menambahkannya dengan tombol plus. Kita klik. Nah, ada sheet 2. Kalau kurang, kita bisa tambah lagi seperti ini. Nah, penambahannya selain menggunakan tanda plus ini, kita juga bisa menambahkannya dengan klik kanan di salah satu sheet. Kemudian kita tambah dengan menekan tombol insert. Kita bisa klik worksheet sini ya, lalu klik OK. Nah, nambah lagi, ada sheet 4. Nah, kita bisa memindahkan sheet 1 misalnya. Sheet 1 bisa kita geser. Saya ulangi, klik, tahan, klik kiri ya, tahan, lalu kita geser di tempat yang kita inginkan. Misalnya saya tempatkan di sini, ya pindah. Nah, sheet 1 pindah, seperti itu ya. Misalnya salah satu sheet sudah tidak kita gunakan lagi, kita bisa menghapusnya. Misalnya saja kita sheet 4, ini saya hapus dengan menekan klik kanan di mouse, kemudian kita cari del. Kemudian apabila kita ingin merubah namanya, nama sheetnya, bisa saja bisa menggunakan double klik seperti ini, lalu kita rubah namanya belajar misalnya. Oke, lalu tekan aja enter atau klik di sembarang tempat, lalu
Cara kedua, misalnya C1 saya rubah namanya, klik kanan, cari yang namanya rename. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita rubah. Misalnya saya ketikkan kata Excel. Oke, klik saja di sembarang tempat. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada scroll bar vertikal. Di sini fungsinya untuk menggerakkan tampilan atau menggeser tampilan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian yang di bagian ini sama seperti ini fungsinya, hanya saja ini namanya scroll bar horizontal. Fungsinya sama untuk menggeser tampilan lembar kerja secara horizontal, mendatar dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian di sini ada tombol yang namanya Tool View Control. Fungsinya adalah untuk mengontrol tampilan seperti tampilan normal, kemudian tampilan page layout dan page break. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah tombol zoom in dan zoom out. Nih, yang min ini zoom out, kemudian yang kanan ini zoom in. Fungsinya adalah untuk memperbesar atau mengecilkan tampilan lembar kerja. Coba kita geser ke kiri. Nah, tampilannya semakin kecil. Kalau kita geser ke kanan, tampilan lembar kerjanya semakin membesar. Oke, saya kembalikan ke posisi normal 100 saja. Nah, di sini saya rasa cukup ya mengenai tampilan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk cara dasar mengetikkan atau menuliskan sesuatu di Microsoft Excel. Saya letakkan di sini data hasil stok top 6. Sebentar, tampilannya saya perbesar dulu. Untuk membesarkan tampilan, selain menggunakan tombol zoom in zoom out, kita bisa menggunakan tekan tombol pada keyboard CTRL atau Ctrl, jangan dilepas. Kemudian arahkan scroll yang ada di mouse ke arah depan. Nah, ini fungsinya untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Kemudian kalau untuk memperkecil, scrollnya kita arahkan ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi. Saya perbesar dulu ya tampilannya. Nah, saya contohkan, saya akan membuat sebuah untuk mengetikkan sesuatu di Microsoft Excel. Data hasil stok top 6. Ada yang namanya nomor, misalnya nama barang, tempat pembelian, kemudian harga, misalnya harga, kemudian jumlah, misalnya ya, sebagai contoh saja. Di sini kita lihat ada nama barang, ini terpotong. Ini tidak masalah, ini sebetulnya kolomnya kurang lebar saja. Kita klik di sini sampai muncul tanda pointernya seperti ini. Kita klik kiri di mouse, tahan, lalu kita geser ke sebelah kanan. Kita lepas. Oke. Kemudian ini juga tempat pembelian tadi ya. Ini tempat pembelian terpotong, hanya muncul tulisan tempat PE. Nah, kita geser seperti itu tadi. Kalau tadi kita menggesernya dengan cara klik kiri, tahan, lalu kita geser. Tapi di sini cukup double klik saja bisa, karena kalau dengan double klik di sini otomatis dia akan mengatur sendiri. Nah, seperti itu. Oke, harga kita biarkan aja, jumlah barang juga demikian. Ini saya geser. Untuk nomor, ukuran kolomnya saya kecilkan. Oke, misalnya saya ketikkan nomor urut 1, kemudian nama barang, misalnya saja komputer. Lalu tempat pembelian, misalnya saya kasih lokasi kota saja, dari Jakarta misalnya. Harga pembelian 12 juta. Misalnya saja ya, 12 juta. Nah, ini kurang lebar. Jumlah misalnya ada 10, kemudian nomor 2 laptop. Tempat pembelian Semarang misalnya. Harga persatuan 20 juta, kemudian jumlahnya 15 misalnya ya. Kemudian 3 nama barang, printer, tempat pembelian misalnya saja dari Cirebon, kemudian harga persatuannya 5 juta misalnya saja ya. Jumlahnya ada 25, kemudian kita enter. Oke, ini contoh saja. Teman-teman lihat, biasanya untuk menyebutkan angka itu
Untuk angka nominal uang ya, kalau ada ribuan ke atas itu ada tanda pemisahnya. Caranya seperti ini, kita blok saja tempat dimana ada nilai uangnya, lalu kita cari tab home, kita arahkan kursornya ke menu number, kita cari yang comma style, kita klik aja. Nah, dia sudah memisahkan secara otomatis. Jadi kita cara penulisannya tidak perlu menggunakan misalnya seperti ini manual ya, 12.000.000.000 seperti itu, tidak usah. Kita cukup mengetikkan saja 12.000.000.000 nya 6 kali, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, saya akan memberikan contoh penggunaan menu alignment yang ada di tab home sini ya. Misalnya saja saya ambil contoh kotak nomor, ini saya perlebar dulu. Kita lihat posisi tulisan nomornya ada di pojok kiri bawah. Di sini saya akan membuatnya menjadi di tengah dengan cara kita klik tab home, kita cari center, kita klik saja. Nah, di sini posisinya di bawah, saya ingin posisinya di tengah, maka saya klik tombol middle align. Nah, seperti ini. Demikian halnya untuk yang nama barang, maka saya bisa merubah formatnya dengan cara seperti ini. Saya klik di sini, lalu saya gunakan tombol format painter. Nah, muncul garis berjalan seperti ini, lalu kita arahkan di nama barang. Nah, dia akan mengcopy formatnya dari kotak nomor. Kemudian, selain dengan cara yang sebelumnya tadi, sel tempat pembelian, harga, dan jumlah, ini kita format secara bersamaan, jadi tidak satu persatu. Jadi caranya seperti ini, kita klik di sini, klik kiri dengan menggunakan mouse, tahan, lalu geser ke kanan. Atau cara keduanya bisa kita klik di sini ya, kursornya, lalu di keyboard tekan tombol shift, jangan dilepas, kita geser menggunakan tombol panah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita arahkan center, kita klik middle. Nah, seperti itu. Itu cara pertama. Atau cara kedua, saya ulangi lagi, saya kembalikan ya posisinya seperti awal. Cara keduanya seperti ini, kita tempatkan kursor di nama barang. Di sini format tulisannya sudah di tengah, maka caranya seperti ini, kita menggunakan format printer sampai muncul garis berjalan seperti ini, lalu kita arahkan di tempat pembelian, harga, dan jumlah menggunakan cara seperti ini ya. Kita klik tahan, jangan dilepas, klik tahan, lalu digeser sampai ke tulisan jumlah, kita lepas. Nah, formatnya akan sama, posisinya center semua seperti itu ya. Oke. Nah, di sini nomor biasanya itu di tengah, kita blok saja seperti ini, lalu kita arahkan ke tengah. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan masih posisi center dan middle. Saya contohkan penggunaan tombol selain center, ada di sini align left, di sini memposisikan tulisan di sebelah kiri cell, klik, oke. Dan sebelah kanan di sini ada align right. Di sini memposisikan tulisan di sebelah kanan sel. Kemudian yang ini kan posisinya tengah. Ini saya ingin posisinya di bawah. Coba klik. Nah, kita klik tombol bottom line ya. Kalau ingin di top line, kita klik di sini. Ini posisi tulisan ada di atas. Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan saja posisi ke tengah. Nah, ini kan tabel ya, cenderungnya ini bentuknya ini sebetulnya tabel. Ini bisa kita berikan batas atau garis-garisnya, garis tabel. Itu dengan cara kita select atau kita blok seperti ini. Kemudian kita klik di bagian font ini. Ya, kita cari ini, kita cari bottom border. Di sini klik yang segitiga ke bawah. Nah, seperti ini. Saya akan pilih all border, jadi semua akan diberikan garis tabel. Saya klik. Nah, seperti ini ya. Kemudian biasanya judul tabel ya, kepala tabelnya ini
biasanya itu menggunakan huruf tebal. Kita blok dulu tulisan yang ingin kita buat huruf tebal, kita blok. Kalau sudah, kita klik di sini di bagian home, tab home, cari menu font, lalu cari yang B, bold, kita klik. Atau cara cepatnya bisa diklik Ctrl B menggunakan keyboard. Nah, setelah itu selain bold ada di sini menu I, italic ya. Ini untuk memiringkan tulisan seperti ini. Bisa kembalikan aja. Kemudian ini underline. Underline di sini memberikan garis bawah di setiap tulisan. Ada segitiga kecil ini. Ini fungsinya ada dua ya di sini ya. Underline hanya satu garis. Kemudian kalau double underline maka garis bawahnya ada dua, double. Nah itu. Oke, saya hilangkan aja dulu underline-nya. Seperti itu ya. Selain itu, tulisan-tulisan ini bisa kita berikan warna. Misalnya saja saya memberikan warna, tulisannya adalah menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Atau biru tua ya. Biru tua boleh. Jika yang kita inginkan tidak ada di sini, maka kita bisa klik tombol More Color. Di sini pilihannya banyak sekali. Ya, di sini ada tab standar, ada tab custom. Standar itu seperti ini tampilannya. Kalau custom tampilannya seperti ini. Ini kita pilih sendiri warna yang kita inginkan. Misalnya saja, ini kita klik di sini aja, geser, cari warna biru yang kita inginkan. Nah, lalu gradasinya bisa kita geser di sini. Cari warna yang kita inginkan. Kalau sudah, klik OK. Demikian juga dengan tulisan yang lainnya. Seperti itu. Ini kalau kita pengen cepat, nama barang, tempat pembelian, harga dan jumlah, warnanya kita rubah menjadi biru, maka kita bisa mengkopinya di sini. Cara mengcopy format warnanya kita bisa menggunakan klik di sini di nomor, kemudian klik format printer, lalu kita klik kiri di nama barang, tahan, geser ke kanan sampai jumlah, kita lepas, warnanya berubah biru semua. Kalau sudah, selain kita bisa memberikan warna pada tulisan, kita juga bisa memberikan warna pada tiap-tiap sel. Biasanya kepala tabel, selnya akan diberikan warna. Caranya, kita klik di sel yang kita inginkan. Misalnya saja saya ambil contoh di sel nomor, kita klik di sini yang gambar seperti ember ini ya. Kita klik saja. Kalau ada pilihan warna yang lain, kita cari di sini, klik di segitiga ke bawah. Nah, jika tidak ada warna yang kita inginkan di sini, maka seperti tadi kita bisa cari di More Color. Lalu misalnya saja saya ambil warna kuning ya, di sini banyak macam. Oke, klik OK kalau sudah. Demikian hanya seperti tadi, format selnya saya akan kopikan ke nama barang sampai ke jumlah. Nah, selain itu ada di atasnya ini nama font. Nama font. Font itu jenis tulisan. Nah, saya ambil contoh di sini aja. Komputer ya. Kita arahkan di sini, kemudian kita klik di sini. Segitiga ke bawah. Kita cari nama font yang kita inginkan. Biasanya secara umum itu font yang digunakan itu adalah Arial. Kita klik Arial. Font yang lain juga bisa. Nah, ini coba Bernat. Nah, dia akan berubah seperti itu. Kemudian kita beri warna biru, misalnya biru. Nah, sebelah kanan jenis font ini ada font size. Font size ini adalah ukuran hurufnya. Kita klik aja di sini, cari ukuran yang kita inginkan. Misalnya 16. Nah, seperti ini. Oke, di sebelah kanannya ini ada tombol increase dan decrease. Increase ini adalah untuk memperbesar, kemudian yang decrease fungsinya untuk memperkecil. Nah, seperti itu. Oke. Apabila ada data yang namanya sama, kita tidak perlu mengetikkan ulang. Misalnya printer, itu ada dua jenis. Kita tidak perlu mengetikkan ulang seperti ini, tetapi kita bisa mengkopinya dengan cara seperti ini. Klik printer sini, kemudian kita arahkan kursor di tab home, cari clipboard, lalu cari copy. Kita klik aja copy. Selain kita klik menu copy, kita bisa menekan tombol Ctrl C di keyboard. Setelah itu kita arahkan di tempat yang kita inginkan untuk kita tempel. Di sini misalnya, ini bisa kita klik tombol paste. Nah, dia sudah menyalin di sini. Cara mempastekan atau menempelkannya, kita bisa menekan
tombol enter atau bisa juga menggunakan tombol Ctrl V seperti itu. Ini saya rapikan dulu. Ini nomor 4, misalnya printer yang jenis kedua itu asalnya dari Surabaya misalnya, harganya 9 juta, jumlah ada 30 misalnya saja. Di sini belum ada format tabelnya, ini saya copy formatnya dari sini. Oke, kalau sudah, misalnya kita anggap cukup ya data ini, kita bisa menyimpan hasil kerja kita dengan cara seperti ini. Kita tekan Ctrl S di keyboard, atau kalau enggak bisa kita tekan ini tombol menu yang di pojok kiri atas, tombol save, kita klik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cari tempat di mana kita akan menyimpannya, klik browse. Misalnya saja saya akan menyimpannya di dokumen, kemudian saya beri nama belajar Excel seperti itu, lalu klik save. Nah, setelah kita simpan ya, di title bar nama yang tadinya book 1 menjadi belajar Excel. Oke teman-teman, sementara ini aja dulu video dari saya, belajar Excel dari awal atau dari nol. Insya Allah video ini akan ada kelanjutannya agar kita yang masih baru belajar Excel dapat mengikuti dan meningkatkan keterampilan kita dalam menggunakan Microsoft Excel untuk mendukung pekerjaan kita masing-masing. Sampai ketemu di video yang lain, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video yang lainnya tetap di channel Salam Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.